Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariana Widitya Astuti. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi pengolahan data yang bernama Stata. Apabila kita membuka Stata, maka akan muncul beberapa bagian di dalam Stata yang mana masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama adalah bagian paling bawah, yaitu bagian komen. Ini adalah tempat kita untuk menuliskan perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk menganalisis data. Karena Stata ini berorientasi pada baris perintah, jadi nanti di bagian ini kita akan mengetikkan perintah-perintah itu. Walaupun di bagian atas ini sudah tersedia beberapa menu-menu yang bisa digunakan untuk menganalisis data, tapi biasanya untuk peneliti yang menggunakan Stata sebagai pengolahan data, maka akan lebih familiar menggunakan perintah di sini. Kemudian di sebelah kiri, bagian paling kiri ini adalah review. Review ini nanti akan menampilkan seluruh perintah yang telah kita jalankan. Nanti akan tampil di bagian review ini. Kemudian di bagian tengah ini merupakan bagian result, bagian jendela hasil, di mana nanti di sini akan tertampil semua hasil analisis kita. Kemudian di sebelah kanan ada dua bagian variabel dan bagian properties. Bagian variabel nanti akan memunculkan semua variabel penelitian kita, sedangkan properties akan memunculkan keterangan mengenai variabel-variabel dari penelitian kita. Baik, dalam mengolah data menggunakan Stata, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat log file terlebih dahulu. Log file ini gunanya adalah untuk menyimpan output Stata yang mana nanti bisa kita buka dalam bentuk text file, dalam bentuk Microsoft Word. Caranya yaitu kita ketikkan perintah log using, kemudian kita copy folder di mana nanti kita akan menyimpan hasil analisis kita. Misalnya ini, kemudian kita kopikan ke sini. Setelah itu kita beri garis miring, kemudian kita beri judulnya, misalnya log entry Stata. Dan juga kita ketikkan juga tipe filenya, yaitu tipe filenya adalah dokumen. Kemudian kita beri perintah lagi, yaitu text replace, yang mana artinya ini adalah kita merubah yang tadinya dia formatnya log menjadi format text. Kemudian setelah itu kita enter. Setelah itu baru kita bisa melakukan analisis data apapun. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara memasukkan data ke dalam Stata ini. Ada beberapa cara. Yang pertama akan saya berikan adalah memasukkan data melalui data editor, yaitu kalau kita klik menu di atas, bagian atas ini adalah yang bergambar tabel, kemudian ada gambar pensil, atau apabila ditempelkan maka akan muncul namanya data editor. Ini apabila kita klik maka akan muncul jendela data editor. Atau cara kedua untuk menampilkan data editor yaitu dengan cara mengetik perintah edit. Kita enter, hasilnya akan sama. Kalau kita sudah muncul jendela data editornya, kemudian kita masukkan datanya ke dalam jendela ini. Di sini saya sudah punya file Excel yang akan saya masukkan ke dalam data editor. Ada dua cara bagaimana cara memasukkannya. Yang pertama adalah kita kopikan semua nama variabel sampai dengan datanya, atau hanya kita kopikan datanya saja. Kita lihat di mana perbedaannya. Saya akan mengkopikan dulu yang beserta dengan nama variabelnya. Apabila muncul notif ini, maka kita klik variabel name, yang mana artinya di baris paling atas itu merupakan nama variabelnya. Kemudian kita coba memasukkan dari Excel hanya yang datanya saja. Kita kopikan di sini. Bedanya adalah apabila kita masukkan nama plus datanya, maka pada bagian variabel ini akan muncul nama variabelnya.
Namun apabila kita hanya mengkopikan datanya saja, maka pada nama variabel hanya muncul nama seperti var1, var2, var3 dan seterusnya, tergantung berapa banyaknya jumlah variabel kita. Variabel ini bisa kita rubah namanya, seperti gender, IMT, var3 ini bisa kita rubah namanya, atau labelnya pun bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, penelitinya. Sekaligus juga nanti kita bisa merubah definisi, memberikan definisi dari kode 1, kode 2 dan seterusnya itu apa. Itu bisa kita berikan. Caranya adalah kita ketik, kita pertama adalah memberikan label dulu. Pertama adalah kita rubah nama variabel yang masih bernama var1, var2, var3 dan seterusnya. Karena di sini hanya ada satu, maka kita rubah nama var3 ini. Kita ketikkan rename, kemudian kita ketik nama variabel yang akan kita rubah. Bisa dengan cara mengketik seperti ini, atau bisa juga dengan cara kita klik tanda panah ke kiri pada bagian variabel yang akan kita rubah namanya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ketikkan nama variabel yang baru. Misalnya untuk var3 ini saya ganti menjadi tensi, karena ini merupakan variabel hipertensi. Kemudian kita enter, namanya sudah berubah di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan keterangan dari masing-masing variabel ini, seperti gender, apa sih yang dimaksud dengan gender, IMT, apa sih yang dimaksud dengan IMT, dan tensi itu apa, supaya apabila ada peneliti lain yang ingin melihat data kita, dia bisa paham dengan isi data kita itu. Kita ubah dengan cara kita ketikkan label variabel, kemudian kita pilih variabel yang akan kita beri keterangan. Yang pertama adalah gender, kemudian kita berikan keterangan yaitu jenis kelamin. Jangan lupa tanda petik sebelum dan sesudah keterangannya, baru di enter. Kemudian kita beri keterangan yang lain, variabel yang lain. Di Stata, keunggulan Stata adalah kita tidak perlu mengetik perintah yang sama. Kita bisa dengan langsung mengklik perintah yang ada, yang sudah ada. Kemudian kita tinggal mengganti untuk nama variabelnya. Saya akan memberikan keterangan untuk yang variabel IMT. IMT ini akan saya beri keterangan sebagai indeks massa tubuh. Kemudian kita enter kembali. Selanjutnya untuk yang variabel terakhir, yaitu adalah variabel tensi, adalah hipertensi. Oke. Sudah muncul semua keterangan variabelnya di sini di bagian label sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan definisi apa itu kode 1, apa itu kode 2. Caranya yaitu dengan label define. Kita ketik label define. Yang pertama adalah gender dengan definisi 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kemudian kita enter. Kemudian karena di sini ada 2 variabel yang menggunakan data dummy, yang menggunakan data kategori, ya, maka yang satunya juga perlu kita berikan definisi, yaitu label define, tensi definisi 1 untuk tidak, 2 untuk ya. Apabila kita ingin melihat hasil dari pelabelan kita, hasil dari pemberian definisi kita tinggal mengetikkan tab atau tabulasi, tapi bisa disingkat tab. Kemudian kita pilih variabelnya. Ternyata hasilnya masih sama, masih berupa data kategorik 1 atau 2, belum berubah menjadi laki-laki atau perempuan. Supaya berubah, kita perlu memberikan satu perintah lagi, yaitu label value. Label value kemudian diikuti dengan gender definisi yang merupakan keterangan dari gender.
berarti ada kesalahan. Jadi Stata itu dia sangat sensitif dengan perintahnya. Jadi diusahakan pada saat mengetikkan perintah itu memang harus berhati-hati. Coba kita balik. Oke, ternyata tadi kebalik. Setelah itu kita bisa cek kembali tab gender, hasilnya sudah berubah. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk variabel tensi. Kita beri label value terlebih dahulu. Apabila kita ketik tab diikuti dengan variabelnya, maka hasilnya menjadi tidak dan ya. Ada -9 di situ, yang artinya adalah biasanya -9 ini diartikan sebagai data kosong atau data missing. Seperti ini merupakan cara memasukkan data Stata melalui data editor. Selanjutnya ini bisa di lock close, kemudian bisa disimpan. Kita tinggal pilih save as, kemudian kita bisa memasukkan dengan nama latihan entry Stata. Kita akan mencoba melihat hasil dari log file yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah muncul, yaitu merupakan log entry yang tadi sudah kita buat. Kita akan coba buka. Dan hasilnya sama dengan yang sudah kita buat di dalam Stata tadi, sama persis dengan yang sudah kita buat dalam Stata tadi. Seperti ini, hasilnya sama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kalau membuka Stata dengan data yang sudah ada, dengan data Stata yang sudah ada. Ada dua cara. Apabila misalnya kita sudah punya data Stata, kita pengen buka lagi, bisa dengan cara file, kemudian pilih open, kemudian kita pilih file yang sudah ada, misalnya ini pjk.dta ini. Kita klik open, maka nanti variabel yang tadinya hanya 3, yaitu gender, IMT, dan juga tensi akan berubah sesuai dengan data yang kita buka terakhir. Atau kita klik langsung dari folder yang kita punya, misalnya ini. Bedanya adalah apabila kita membukanya melalui file kemudian open, maka dia akan muncul di dalam jendela yang sama. Tapi kalau kita membukanya melalui folder, maka dia akan muncul di jendela yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan yang jendela yang sama, sehingga untuk yang jendela yang berbeda akan saya tutup. Oke, itu caranya. Kemudian kita akan mencoba memasukkan file Stata melalui file Excel. Tadi saya sudah mempunyai file Excel, di mana file Excel itu kemudian saya masukkan satu persatu ke dalam data editor. Nah, sekarang saya ingin memasukkan langsung file Excel itu. Jadi saya ingin masukkan data ke Stata langsung melalui file Excel-nya. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita pilih import, kemudian kita pilih Excel. Setelah itu baru kita cari di mana kita akan masukkan datanya. Kita pilih filenya, kemudian kita klik open. Apabila muncul notif ini, maka kita centang yang import first row as variable name, yang artinya adalah di baris paling pertama itu merupakan nama variabelnya. Apabila muncul data ini, yang artinya kita ingin mengganti data dalam Stata ini, kita klik yes. Sudah berganti datanya, observasinya pun juga sudah berganti. Kemudian kita ingin memeriksa data di sini. Kita ingin memeriksa data yang ada dalam ini ada atau tidak data missingnya, kemudian
jenis datanya seperti apa, kemudian ukuran frekuensinya seperti apa, kemudian statistiknya seperti apa. Dengan cara kita ketik sum atau summarize, sama aja. Biasanya saya singkat sum, hasilnya sama, akan muncul beberapa data, yaitu nanti akan terlihat berapa nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Ini untuk melihat ringkasan statistiknya. Kemudian kalau kita ingin melihat frekuensi dari masing-masing data, misalnya gender berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, kemudian mereka yang perokok laki-laki berapa, perempuan berapa, dan seterusnya, kita bisa dengan cara mengetik tab, kemudian kita pilih atau kita ketikkan nama variabelnya. Ingat, seperti pesan saya tadi, Stata sangat sensitif dengan besar kecil, kemudian garis bawah, garis tengah, tanda petik, koma, dan seterusnya. Maka apabila menggunakan perintah dalam Stata, kita harus cermat betul sesuai dengan, kalau nama variabel ya harus benar-benar dengan nama variabelnya. Seperti ini. Kemudian kita coba cek data yang lain, misalnya adalah HT. Ada -9 di sini, yang artinya adalah data missing atau data kosong. Kita coba cek variabel lain, rokok misalnya. Rokok juga ada data missing atau data -9. Biasanya data -9 ini bisa kita hapus, bisa juga tidak dihapus, tergantung dari keperluan dari peneliti tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus dengan perintah drop if. Dengan perintah drop if atau jika HT itu sama dengan -9. Jadi kita ingin menghapus HT namun hanya yang -9, baru kita enter. Observasinya sudah berubah menjadi 29 karena kita sudah menghapus satu data. Kemudian kita ingin mendrop missing yang lain, yaitu yang di bagian rokok. Kita tinggal mengganti nama variabelnya karena untuk yang lain-lainnya masih sama. Kemudian kita enter. Observasinya sudah berubah lagi menjadi 28, sudah berkurang lagi karena kita sudah mendrop data yang tadi -9 atau kosong. Kita coba tabulasikan lagi untuk mencek apakah masih ada -9 atau tidak, dan ternyata sudah tidak ada. Kemudian yang satunya, variabel satunya juga sudah tidak ada. Kemudian setelah itu kita bisa mengganti nama-nama variabel ini, keterangannya misalnya ID, gender, IMT, dan seterusnya, dan juga kemudian bisa memberikan definisi untuk kode-kode 1, 2, dan seterusnya dengan cara tadi label variable, label define, dan juga label value. Selanjutnya kita akan menyimpan. Jadi perintah-perintah yang sudah kita jalankan ini bisa kita simpan ke dalam do file. Jadi namanya adalah do file. Ini bisa kita simpan. Sebelumnya perintah yang salah ini bisa kita hapus dulu. Jadi dengan cara perintahnya diklik, kemudian bisa klik kanan delete, atau bisa juga diklik kemudian kita klik delete yang ada di laptop kita. Ada satu lagi. Setelah yakin bersih, maka selanjutnya kita bisa mengcopy. Bisa kita copy ke bawah, atau bisa juga dengan cara kita klik salah satu kemudian kita klik Ctrl A. Selanjutnya kita buka do file, yaitu tanda ini, new do file editor. Kita buka, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini, kemudian kita bisa klik save. Kita simpan misalnya dengan nama do file entry stata.
ini sudah tersimpan. Nanti akan muncul beberapa data. Jadi apabila formatnya adalah .do, maka itu merupakan do file yang mana merupakan kumpulan dari perintah-perintah yang sudah kita buat, dan nanti ini bisa kita buka lagi apabila misalnya kita lupa di kemudian hari perintahnya apa saja, kita bisa melihat lagi, kita bisa merefresh dari do file ini. Dan juga berupa file DTA, di mana ini merupakan file yang berisi data-data kita ini, dan juga lognya yang tadi merupakan sudah kita replace ke dalam bentuk dokumen atau Microsoft Word yang nanti berguna pada saat kita menuliskan hasil penelitian kita. Demikian tutorial pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk semua salah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.